Langit New York City bertabur bintang, sesuatu yang jarang terlihat di tengah gemerlap lampu-lampu kota. Angin malam bertiup lembut, menusuk hingga ke dalam mantel yang dikenakan Donald Trump. Ia berjalan pelan di trotoar Manhattan, ditemani suara langkah kakinya sendiri. Mobil-mobil berlalu lalang di kejauhan, klakson sesekali terdengar, tetapi pikirannya lebih sibuk daripada biasanya. Sejak meninggalkan Gedung Putih, hidupnya tidak lagi sama. Sorotan media tak lagi terfokus padanya seperti dulu. Ia masih sering muncul di berbagai acara, memberikan pernyataan kontroversial di media sosial, dan tentu saja masih memiliki pengaruh besar di kalangan pendukungnya. Namun, ada kehampaan yang sulit ia jelaskan. Malam ini, ia hanya ingin berjalan-jalan tanpa rencana, mencoba mencari ketenangan yang entah kenapa terasa semakin jauh dari hidupnya. Ketika kakinya melangkah semakin jauh ke arah Times Square, ia justru memilih mengambil jalan yang lebih sepi. Ia ingin menjauh dari hiruk-pikuk turis dan billboard raksasa yang tak pernah tidur. Itulah yang membawanya ke sebuah lapangan luas di tengah kota. Langkahnya melambat ketika matanya menangkap pemandangan yang tidak biasa. Ratusan orang berkumpul dalam keheningan yang khidmat. Mereka berdiri dalam barisan yang rapi, semua menghadap ke arah yang sama. Cahaya lampu jalan memantulkan bayangan mereka di trotoar. Suara takbir lirih terdengar, diikuti bacaan ayat-ayat yang begitu syahdu. Trump terdiam di tempatnya. Dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia mengenali gerakan mereka. Ini adalah salat tarawih, ibadah malam yang hanya dilakukan di bulan Ramadan. Sesuatu yang dulu hanya ia lihat di berita atau dalam laporan intelijen, kini terpampang langsung di hadapannya. Pemandangan ini begitu kontras dengan bayangan yang selama ini ia miliki tentang Muslim di Amerika. Tidak ada kerusuhan, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan. Yang ada hanya ketenangan. Orang-orang ini tidak sedang berteriak menuntut hak mereka, tidak sedang menyerang siapapun, tidak sedang mencoba mengubah Amerika menjadi sesuatu yang lain. Mereka hanya beribadah, seperti halnya umat agama lain yang memenuhi gereja di hari Minggu, atau kuil di hari-hari besar mereka. Seorang anak kecil berlari kecil menuju seorang pria di barisan belakang, menyodorkan sebotol air. Pria itu tersenyum, mengusap kepala si bocah, lalu kembali khusyuk dalam doa. Di sisi lain, seorang perempuan tua berdiri perlahan dari posisi rukuknya. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap teguh. Trump mengamati setiap gerakan, setiap ekspresi, dan ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang jarang sekali ia alami. Ketenangan. Angin malam bertiup lebih dingin, tetapi Trump tidak bergeming. Ia terus memandangi mereka, matanya tertuju pada seorang imam yang berdiri di depan. Suara bacaan Qur'annya bergema merdu di antara gedung-gedung pencakar langit. Orang-orang yang lewat di sekitar lapangan tidak mengganggu, beberapa bahkan berhenti sejenak, mengamati seperti yang ia lakukan. Trump menelan ludah. Di dalam dadanya ada sesuatu yang berkecamuk. Ingatannya kembali ke masa-masa ketika ia mengeluarkan larangan perjalanan bagi beberapa negara Muslim. Ia ingat pidato-pidato kampanyenya yang sering kali membangkitkan ketakutan terhadap Islam. Ia ingat bagaimana ia pernah dengan yakin mengatakan bahwa Muslim di Amerika bisa menjadi ancaman. Tetapi, malam ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat manusia, bukan ancaman, bukan musuh, bukan mereka yang harus diwaspadai. Hanya manusia yang beribadah, mencari kedamaian seperti siapapun di dunia ini. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Donald Trump merasa kecil di tengah lautan manusia yang bersujud di hadapannya. Donald Trump duduk di kursi kulit hitam di ruang kerjanya, sebuah ruangan luas dengan jendela yang memperlihatkan panorama kota New York di malam hari. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, mobil-mobil masih lalu lalang di kejauhan, tetapi pikirannya tidak berada di sana. Ia menyandarkan tubuhnya, menatap kosong ke arah meja kayu mahoni di depannya. Pengalaman yang baru saja ia alami di lapangan Manhattan terus terngiang-ngiang di benaknya. Ratusan orang berdiri dengan penuh ketenangan, rukuk, sujud, berdoa dengan cara yang begitu khusyuk.
Itu bukan pertama kalinya ia melihat Muslim beribadah, tentu saja. Tetapi melihatnya dari dekat, tanpa embel-embel berita, tanpa propaganda, tanpa kepentingan politik, itu adalah pengalaman yang berbeda. Ia menghela napas panjang, menyesap kopi yang sejak tadi mulai mendingin di meja. Tangan kanannya perlahan mengusap dagu, sementara pikirannya mulai menggali kenangan yang sudah lama ia kubur. Ia ingat saat pertama kali mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Salah satu isu yang paling sering ia angkat adalah imigrasi dan ancaman terorisme. Muslim sering menjadi bagian dari narasi itu. Kampanyenya didasarkan pada ketakutan, dan itu berhasil. Ia ingat betul ketika ia mengusulkan larangan perjalanan bagi warga dari negara-negara mayoritas Muslim. Saat itu ia percaya langkah itu adalah cara terbaik untuk melindungi Amerika. Namun, setelah malam ini, setelah melihat dengan mata kepalanya, sendiri bagaimana Muslim di negaranya beribadah dalam damai, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia terlalu keras? Apakah ia telah melihat mereka dengan kacamata yang salah? Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang kembali ke masa-masa itu. Ia ingat pertemuan-pertemuannya dengan para penasihatnya. Beberapa dari mereka memperingatkannya tentang dampak dari kebijakan anti-Muslim yang terlalu agresif. Ada yang mengatakan bahwa mayoritas Muslim di Amerika adalah warga negara yang taat hukum, berkontribusi bagi perekonomian, bahkan bertugas di militer. Tetapi ada juga yang terus-menerus membisikkan bahwa Muslim bisa menjadi ancaman jika tidak dikendalikan. Saat itu, ia lebih memilih mendengarkan yang terakhir. Ia ingin terlihat tegas, ingin dianggap sebagai pemimpin yang tidak takut mengambil langkah ekstrem demi keamanan. Dan memang, kebijakannya menuai dukungan besar dari pendukung garis kerasnya. Tapi ia juga ingat bagaimana dunia bereaksi. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Bandara penuh dengan protes. Bahkan beberapa pejabat di dalam pemerintahannya sendiri menyatakan ketidaksetujuan mereka. Ia ingat bagaimana seorang ayah Muslim yang anaknya gugur sebagai tentara Amerika berdiri di atas panggung dan berbicara dengan suara bergetar tentang bagaimana keluarganya telah mengorbankan segalanya untuk negara ini. Saat itu ia tidak peduli. Ia tidak pernah menyesali keputusannya. Tapi sekarang, duduk di ruang kerjanya yang sepi, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Entah itu rasa bersalah atau sekadar kesadaran baru, ia tidak tahu. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar, dan menatap keluar. Di kejauhan, ia bisa melihat siluet Empire State Building, berdiri kokoh seperti dirinya selama ini. Selama bertahun-tahun, ia berpikir bahwa menjadi pemimpin berarti tidak boleh ragu, tidak boleh mundur, tidak boleh menyesali keputusan. Tapi malam ini, ia tidak bisa menghilangkan gambaran itu dari pikirannya. Gambaran ratusan Muslim yang sujud dalam harmoni di tengah kota yang dulu ia pimpin. Apakah ia telah keliru? Pagi itu, udara di New York City masih sejuk. Matahari baru saja naik, menerangi gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk kota. Donald Trump duduk di ruang tamunya, tangannya menggenggam secangkir kopi yang belum disentuh. Pikirannya masih berkecamuk sejak malam itu. Malam ketika ia menyaksikan ratusan Muslim melaksanakan salat tarawih dengan begitu damai di jantung kota Manhattan. Ia tidak bisa menghilangkan gambaran itu dari benaknya. Setiap detailnya masih melekat kuat, barisan orang-orang yang berdiri rapi, gerakan mereka yang seragam, suara imam yang membacakan ayat-ayat dengan penuh ketenangan. Semua itu terasa asing baginya, tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu yang membuatnya merasa terpanggil untuk memahami lebih dalam. Setelah beberapa hari penuh pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang benar-benar memahami Islam. Ia tidak ingin membaca artikel di internet atau mendengar komentar politik yang bias. Ia ingin mendengar langsung dari sumbernya. Maka dengan bantuan salah satu stafnya yang masih memiliki koneksi dengan berbagai komunitas di New York, pertemuan itu diatur. Sosok yang akan ia temui adalah Imam Muhammad, pemimpin Islamic Center of New York, salah satu pusat kegiatan Muslim terbesar di kota ini. Siang itu, Trump tiba di Islamic Center of New York dengan sedikit perasaan canggung.
Bangunan itu tidak semegah gereja-gereja besar di kota, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tampak menenangkan. Warna krem mendominasi dindingnya, dan di atasnya kubah kecil berdiri dengan kaligrafi Arab yang tak ia mengerti. Beberapa orang yang lewat tampak memperhatikannya, mungkin tidak percaya bahwa seorang Donald Trump benar-benar datang ke tempat ini. Namun, tidak ada yang mendekatinya atau menunjukkan sikap bermusuhan. Seorang pria berjubah putih dengan sorban hitam menyambutnya dengan senyum ramah. Wajahnya dihiasi janggut rapi dan matanya memancarkan ketenangan. "Selamat datang, Tuan Trump," katanya dengan suara dalam dan tenang. "Saya Imam Muhammad. Suatu kehormatan Anda mau datang ke sini." Trump mengulurkan tangan, sedikit ragu, tetapi Imam Muhammad langsung menjabatnya dengan erat. "Terima kasih telah menerima saya," ujar Trump. "Saya hanya ingin memahami beberapa hal." Mereka berjalan ke dalam ruang pertemuan kecil di dalam masjid. Ruangan itu sederhana, dengan karpet biru lembut yang menutupi lantai. Tidak ada lukisan besar atau patung seperti di gereja-gereja yang pernah Trump kunjungi. Hanya beberapa rak buku dan kaligrafi Arab yang tergantung di dinding. Mereka duduk berhadapan di sofa, dan seorang pria muda datang membawa teh mint serta kurma di atas nampan. "Jadi, apa yang membuat Anda tertarik untuk berbicara dengan saya?" tanya Imam Muhammad sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kecil. Trump menghela napas, mengingat kembali malam itu. "Beberapa hari yang lalu, saya melihat ratusan Muslim melaksanakan salat tarawih di Manhattan. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Begitu teratur, begitu damai." Imam Muhammad tersenyum. "Itulah salah satu keindahan Islam. Tarawih adalah ibadah malam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Kami percaya bahwa Ramadan adalah bulan penyucian, bulan di mana kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, dan lebih banyak berbagi dengan sesama." Kemudian Trump mengangguk pelan, lalu mengajukan pertanyaan yang sejak tadi mengganggunya. "Saya selalu bertanya-tanya, mengapa Muslim di Amerika sangat berpegang teguh pada agama mereka? Maksud saya, negara ini berbasis kebebasan. Banyak orang meninggalkan tradisi lama mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan modern. Tetapi komunitas Muslim tetap menjaga identitasnya dengan sangat kuat." Imam Muhammad tersenyum lagi, kali ini lebih dalam. "Karena Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga cara hidup. Kami diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kami beribadah tetapi juga bekerja, membangun keluarga, berkontribusi kepada masyarakat. Anda mungkin tidak menyadari, tetapi banyak Muslim Amerika yang menjadi dokter, ilmuwan, tentara, bahkan polisi. Kami ada di setiap lini kehidupan, sama seperti komunitas lainnya." Trump terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ada Muslim yang bekerja di berbagai bidang, tetapi selama ini ia lebih sering melihat mereka melalui lensa politik dan keamanan nasional. "Saya harus jujur," katanya akhirnya. "Saya pernah menganggap Muslim sebagai ancaman. Saya mengeluarkan kebijakan yang melarang beberapa negara Muslim masuk ke Amerika. Saya melakukan itu demi keamanan negara ini. Tapi setelah melihat mereka, malam itu saya mulai bertanya-tanya, apakah saya telah salah paham selama ini?" Imam Muhammad menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Saya tidak di sini untuk menghakimi Anda, Tuan Trump. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu. Banyak Muslim di Amerika yang terluka karena kebijakan itu. Mereka merasa tidak diterima di negara yang mereka anggap rumah mereka sendiri. Mereka merasa dicurigai hanya karena iman mereka." Trump mengangguk pelan. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Imam Muhammad. "Apakah Anda tahu," lanjut Imam Muhammad, "bahwa beberapa Muslim yang dilarang masuk ke Amerika saat itu adalah pengungsi yang melarikan diri dari peperangan? Mereka bukan teroris, mereka hanya ingin hidup damai." Trump merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya. Ia tahu bahwa banyak kritik yang ia terima selama masa kepresidenannya, tetapi mendengar langsung dari seseorang yang hidup di dalam komunitas itu memberikan perspektif yang berbeda. "Islam bukan tentang kekerasan," lanjut Imam Muhammad. "Dalam Quran,
Kami diajarkan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Tapi dunia lebih sering melihat sisi buruk dari kami, dan itu yang menyakitkan. Trump terdiam. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun membangun narasi tertentu tentang Islam, tetapi di sini, di ruangan kecil ini, ia mulai melihat sesuatu yang lain. Percakapan mereka berlanjut selama lebih dari 1 jam. Mereka membahas sejarah Islam di Amerika, bagaimana Muslim pertama datang sebagai budak, bagaimana mereka berjuang untuk hak-hak mereka, bagaimana mereka berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika akhirnya pertemuan itu berakhir, Trump merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ini awal dari sebuah perubahan besar, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi melihat Islam dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saat ia berjalan keluar dari masjid, matahari bersinar lebih terang di langit. New York. Entah kenapa, ia merasa bahwa dunia yang ia lihat hari ini sedikit lebih luas dari sebelumnya. Pagi itu, Donald Trump duduk di kursi kulit di ruang bacanya, dikelilingi oleh rak-rak buku yang berjajar rapi. Secangkir kopi hitam tergeletak. Di meja kecil di sampingnya masih mengepulkan uap hangat. Cahaya matahari menembus jendela besar, menerangi lembaran-lembaran buku dan dokumen yang berserakan di atas meja. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menghabiskan waktu untuk membaca tentang Islam, lebih tepatnya tentang sejarah Islam di Amerika Serikat. Pertemuan dengan Imam Muhammad kemarin telah meninggalkan kesan mendalam dalam pikirannya. Ada sesuatu yang menggelitiknya, sesuatu yang mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. Selama ini ia selalu melihat Islam dari perspektif yang sempit, melalui laporan keamanan nasional, berita-berita kontroversial, dan kebijakan imigrasi. Tetapi kini, ia ingin tahu lebih dalam. Ia ingin memahami peran Islam dalam sejarah Amerika, sebuah bagian yang selama ini ia abaikan. Ia membuka buku pertama yang ada di hadapannya, sebuah karya akademik tentang sejarah awal Muslim di Amerika. Beberapa halaman pertama menjelaskan bahwa Islam bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Bahkan, sejak abad ke-16, sudah ada jejak Muslim di Amerika Utara. Trump menyipitkan mata, membaca lebih lanjut. Ia menemukan fakta yang mengejutkannya, bahwa beberapa budak pertama yang dibawa ke Amerika berasal dari Afrika Barat, dan banyak di antara mereka adalah Muslim. Ia membaca dengan saksama kisah tentang Omar ibn Said, seorang pria Muslim yang diperbudak dan dibawa ke Amerika pada awal abad ke-19. Omar adalah seorang cendekiawan di tanah kelahirannya, mampu menulis dalam bahasa Arab, dan tetap mempertahankan keyakinannya meskipun mengalami penderitaan berat. Trump menghela napas panjang. Ia selalu berpikir bahwa Islam masuk ke Amerika melalui imigran dari Timur Tengah pada abad ke-20. Tetapi ternyata, jejaknya sudah ada jauh sebelum itu. Buku lain yang ia baca membahas peran Muslim dalam sejarah pembangunan Amerika. Ia terkejut mengetahui bahwa komunitas Muslim telah ada di berbagai kota besar sejak awal abad ke-20, terutama di Detroit dan Chicago. Banyak dari mereka bekerja di pabrik, membantu membangun industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi Amerika. Kontribusi Muslim dalam berbagai bidang semakin ia membaca, semakin banyak hal yang membuatnya terperangah. Ia menemukan bahwa Muhammad Ali, petinju legendaris yang dikaguminya, adalah seorang Muslim yang bangga akan identitasnya. Ali bukan hanya seorang atlet, tetapi juga seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak sipil dan menolak untuk berperang di Vietnam berdasarkan keyakinannya. Ia membaca tentang Malcolm X, yang dahulu dikenal sebagai aktivis radikal, tetapi kemudian berubah menjadi simbol perdamaian setelah menunaikan haji. Ia juga menemukan nama-nama Muslim yang berjasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk Dr. Ayub Ommaya, seorang ahli bedah saraf yang menciptakan sistem pemberian obat langsung ke otak. Trump mengusap dagunya, berpikir. Selama masa kepresidenannya, ia seringkali mendengar narasi bahwa Muslim tidak berkontribusi bagi Amerika, bahwa mereka adalah kelompok asing yang tidak cocok dengan nilai-nilai negara ini. Tetapi apa yang baru saja ia baca bertentangan dengan semua itu. Islam bukan sekadar agama imigran baru. Islam telah menjadi bagian dari sejarah Amerika.
ia meraih dokumen lain yang berisi statistik terbaru tentang populasi Muslim di Amerika. Jumlah mereka terus bertambah, dan bukan hanya karena imigrasi, tetapi juga karena semakin banyak orang Amerika yang memilih untuk masuk Islam. Ia juga membaca laporan tentang Muslim dalam militer Amerika. Ribuan pria dan wanita Muslim telah bertugas membela negara ini, bahkan beberapa di antaranya gugur dalam pertempuran. Salah satu kisah yang menarik perhatiannya adalah kisah Kapten Humayun Khan, seorang tentara Muslim yang tewas di Irak saat melindungi pasukannya dari serangan bom mobil. Trump masih ingat bagaimana orang tua Humayun Khan pernah berbicara di konvensi Nasional Partai Demokrat mengkritik kebijakannya tentang imigrasi. Saat itu, ia tidak terlalu peduli. Tapi sekarang, setelah membaca kisahnya secara mendalam, ia mulai melihat segalanya dengan perspektif berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang mengusik hatinya. Trump meletakkan buku di tangannya dan menatap keluar jendela. Dari apartemennya yang mewah di Manhattan, ia bisa melihat gedung-gedung tinggi berdiri megah. Kota ini dibangun oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai keyakinan, berbagai etnis. Ia selalu bangga dengan Amerika yang ia pimpin dulu, negara yang kuat dan mandiri. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah selama ini ia benar-benar memahami rakyatnya sendiri. Ia ingat bagaimana selama masa pemerintahannya, ia sering menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang harus diwaspadai. Tetapi kenyataannya Islam telah lama ada di sini. Bersama dengan agama-agama lain, ikut membangun negeri ini. Ia kembali melihat daftar nama-nama Muslim Amerika yang berpengaruh di berbagai bidang. Pengusaha, politisi, ilmuwan, tentara, atlet. Mereka bukan orang luar. Mereka adalah bagian dari Amerika. Sejenak, ia bertanya-tanya, bagaimana jika ia dulu memahami semua ini? Bagaimana jika ia dulu melihat Islam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari kekuatan Amerika? Ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa mengubah cara ia melihat masa depan. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Trump menutup buku terakhir di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia telah mengabaikan sesuatu yang penting selama ini. Dan itu membuatnya ingin tahu lebih banyak. Donald Trump turun dari mobil hitam yang membawanya ke jantung kota New York. Udara sore terasa sejuk, angin dingin khas musim semi berembus pelan, membelai wajahnya. Ia berdiri di depan sebuah bangunan dengan arsitektur sederhana, tetapi memiliki keindahan tersendiri. Di atas pintunya, tertera tulisan Islamic Cultural Center of New York. Ia menarik napas dalam, merasakan detak jantungnya meningkat sedikit. Selama ini ia hanya melihat masjid dari kejauhan di berita atau laporan intelijen. Namun hari ini, ia akan melangkah masuk ke dalamnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Seorang pria berjanggut rapi dengan jubah panjang berwarna krem keluar dari dalam masjid, tersenyum ramah ke arahnya. "Tuan Trump, selamat datang," katanya dengan suara lembut. Trump membalas senyuman itu dengan sedikit ragu. "Terima kasih," ucapnya, meski suaranya terdengar lebih kaku dari biasanya. Pria itu adalah Imam Muhammad, sosok yang pernah ditemuinya beberapa hari lalu. Imam Muhammad menyalami Trump dengan penuh kehangatan, kemudian mengajaknya masuk. Saat melewati ambang pintu, Trump merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana di dalam masjid begitu tenang, damai, jauh dari hiruk-pikuk kota New York, yang biasanya bising dan penuh sesak. Karpet hijau terbentang rapi di seluruh lantai. Beberapa orang sedang duduk bersila, membaca Al-Quran dalam hening. Beberapa yang lain berdiri di sudut ruangan, mengangkat tangan dalam doa yang tampak begitu tulus. Trump memperhatikan mereka dengan seksama. Ada yang berkulit putih, hitam, Asia, Timur Tengah, beragam. Mereka semua berkumpul di sini, bersatu, dalam satu keyakinan. "Silakan, mari kita duduk sebentar," ujar Imam Muhammad, menunjuk ke sebuah sudut ruangan. Trump mengangguk dan mengikuti imam itu. Mereka duduk di atas karpet yang empuk, sementara seorang pria lain datang membawakan teh dan kurma untuk mereka. "Masjid ini selalu terbuka untuk siapa saja," kata Imam Muhammad sambil menuangkan teh ke dalam cangkir kecil.
Kami menerima siapapun yang ingin belajar, bertanya, atau sekadar mencari ketenangan. Trump mengambil cangkir itu dan mengamati warna teh yang kecoklatan sebelum menyeruputnya sedikit. Rasanya manis dan hangat, cukup menyegarkan. Saya harus mengakui, ini tidak seperti yang saya bayangkan, kata Trump akhirnya. Imam Muhammad tersenyum. Apa yang Anda bayangkan? Trump menaruh cangkirnya kembali di meja kecil di depan mereka. Saya tidak tahu. Ia menghela napas. Selama ini, saya hanya melihat Islam dari sisi yang lain. Masjid, ibadah, budaya. Saya tidak pernah benar-benar memahami semuanya. Imam Muhammad mengangguk pelan. Banyak orang Amerika berpikir demikian. Tapi Islam bukan hanya apa yang ditampilkan di media. Ia lebih dari sekadar berita atau politik. Islam adalah kehidupan, dan disinilah Anda bisa melihatnya dalam bentuk paling murni. Trump memperhatikan sekelilingnya lagi. Ada seorang pria tua yang sedang berdiri dalam doa. Kedua tangannya terangkat dengan penuh kepasrahan. Tak jauh darinya, seorang anak kecil duduk di pangkuan ayahnya, tersenyum kecil saat mendengar bisikan doa sang ayah. Saat seseorang beribadah, lanjut Imam Muhammad, mereka meninggalkan semua atribut duniawi mereka. Tak peduli apakah mereka kaya atau miskin, kuat atau lemah. Di sini, semua sama di hadapan Tuhan. Trump terdiam. Ia tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Setelah beberapa saat suara lembut azan mulai berkumandang. Suara itu mengalun dari pengeras suara kecil, memenuhi ruangan dengan getaran yang menenangkan. Semua aktivitas di dalam masjid tiba-tiba berhenti. Para jamaah mulai bergerak menuju tempat wudhu atau merapikan posisi mereka di saf. Trump mengamati semuanya dengan penuh perhatian. Tidak ada paksaan, tidak ada kegaduhan. Semua orang bergerak dengan tenang, seperti mengikuti irama yang tak kasat mata. Salat akan segera dimulai, ujar Imam Muhammad. Anda boleh tetap di sini dan mengamati, jika berkenan. Trump mengangguk pelan. Ia tetap duduk di tempatnya, memperhatikan bagaimana para jamaah berdiri sejajar, membentuk barisan lurus. Seorang pria maju ke depan, berdiri di tengah-tengah mereka, lalu mulai mengucapkan takbir. Dalam sekejap, semua orang mengikuti gerakannya, membungkuk, sujud, kembali berdiri. Trump merasa ada sesuatu yang aneh di dadanya saat melihat mereka bersujud dalam diam. Ada kekuatan dalam kesederhanaan ibadah ini. Tak ada musik, tak ada dekorasi mewah, hanya keheningan yang dipenuhi dengan doa-doa lirih. Ketika salat selesai, para jamaah saling berjabat tangan, tersenyum, dan berbicara satu sama lain dengan penuh kehangatan. Beberapa dari mereka melirik Trump dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang menatapnya dengan permusuhan. Seorang pria paruh baya dengan janggut keabu-abuan menghampirinya. Tuan Trump? Trump menoleh dan mengangguk. Ya, pria itu tersenyum lebar. Saya tidak pernah membayangkan bisa melihat Anda di sini. Ini sebuah kejutan yang menyenangkan. Trump tersenyum kecil. Saya juga tidak pernah membayangkan akan berada di sini. Pria itu tertawa. Anda selalu diterima di sini. Masjid adalah rumah bagi semua orang. Trump merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Selama ini, ia menganggap Islam sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang berada di luar lingkup kehidupannya. Tetapi di sini, di masjid ini, ia mulai melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dekat, lebih manusiawi. Saat ia berjalan menuju pintu keluar, Imam Muhammad menepuk pundaknya pelan. Saya harap kunjungan ini memberi Anda sudut pandang baru. Trump mengangguk. Saya rasa saya punya banyak hal untuk dipikirkan. Ia melangkah keluar dari masjid, kembali ke dunia luar yang penuh dengan suara dan keramaian. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ada sisi lain dari Islam yang selama ini tak pernah ia lihat, dan itu membuatnya ingin tahu lebih banyak lagi. Keesokan paginya, dunia sudah berubah. Setidaknya, begitulah yang dirasakan Donald Trump saat ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar televisi yang menampilkan beragam berita dari berbagai saluran.
Kunjungan mengejutkan Trump ke masjid di New York memicu perdebatan nasional. Mantan Presiden Donald Trump tertangkap kamera menghadiri ibadah di Islamic Center of New York. Apakah ini tanda perubahan hati atau hanya strategi politik? Trump dan Islam, babak baru atau sekadar drama, setiap saluran berita menampilkan hal yang sama. Beberapa menyoroti momen ketika Trump berdiri di depan masjid, berbincang dengan Imam Muhammad dan mengamati salat berjamaah. Video itu sudah beredar luas di media sosial, diputar ulang jutaan kali, dan menjadi trending topik di Twitter dengan berbagai tagar seperti tagar Trump Goes Muslim, tagar Trump at Mosque, dan tagar Real Change or Fake. Ia menarik napas panjang lalu beralih ke laptopnya. Inbox emailnya penuh dengan pesan, begitu juga ponselnya yang terus-menerus bergetar akibat notifikasi pesan dan panggilan. Beberapa dari orang-orang terdekatnya ingin berbicara dengannya segera. Di Twitter, komentar publik terbagi. Aku tidak percaya ini. Trump di masjid, dunia benar-benar sudah gila. Kalau ini tulus, maka ini adalah perkembangan yang luar biasa. Orang bisa berubah. Hati-hati. Ini bisa jadi cuma pencitraan untuk menarik simpati. Jangan tertipu. Aku tidak percaya ini. Trump di masjid, dunia benar-benar sudah gila. Kalau ini tulus, maka ini adalah perkembangan yang luar biasa. Orang bisa berubah. Hati-hati. Ini bisa jadi cuma pencitraan untuk menarik simpati. Jangan tertipu. Di Facebook, situasinya tak jauh berbeda. Para pendukung setianya merasa bingung, bahkan marah. Mereka bertanya-tanya apakah ini berarti Trump mengkhianati prinsip-prinsip yang selama ini mereka yakini. Sebaliknya, beberapa kelompok Muslim dan liberal menyambut baik langkah tersebut meski tetap ada keraguan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini Jared Kushner menelepon. Trump menghela napas dan mengangkatnya. Jared, apa yang sebenarnya kau lakukan? Suara Jared terdengar tegang. Kau pergi ke masjid tanpa memberitahu siapa pun? Sekarang media menggila. Fox News menuduhmu berkhianat. Sementara CNN mempertanyakan apakah ini sekadar permainan politik. Trump bersandar di kursinya. Aku hanya ingin melihatnya sendiri. Tidak ada rencana besar. Aku hanya pergi dan mengamati. Baik, tapi kau tahu apa yang terjadi setelah ini, kan? Pendukung konservatif marah, Demokrat sinis, dan kelompok Muslim masih skeptis. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Trump tidak langsung menjawab. Ia tahu Jared benar, dunia tidak akan membiarkan sesuatu seperti ini berlalu begitu saja, tanpa interpretasi dan spekulasi. Apa kata mereka? Trump akhirnya bertanya. Partai Republik terpecah. Beberapa orang mencoba membelamu, yang lain marah. Tucker Carlson di acara radionya bilang kau kehilangan akal sehat dan bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai Amerika. Trump mengangkat alis. Nilai-nilai Amerika? Jadi bertemu dengan Muslim di negaraku sendiri adalah pengkhianatan? Jared menghela napas. Kau tahu maksudnya. Ini tentang citra yang selama ini kau bangun. Kau dianggap sebagai benteng terakhir dari konservatisme garis keras. Dan sekarang mereka melihatmu duduk di dalam masjid, menyeruput teh bersama seorang imam. Trump berpikir sejenak. Apa reaksi dari komunitas Muslim? Ada yang optimis, tapi kebanyakan masih ragu. Mereka ingat kebijakan imigrasi saat kau masih menjabat. Mereka ingat pernyataan-pernyataan kerasmu dulu. Trump kembali mengalihkan pandangannya ke layar televisi. Seorang analis politik sedang berbicara dengan penuh semangat. Jika ini adalah upaya rekonsiliasi, maka Trump harus menunjukkan konsistensinya. Jika ini sekadar kunjungan sesaat, maka ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan terhadapnya. Trump menekan remote, mematikan televisi. Kepalanya terasa penuh. Ia bukan orang yang mudah goyah, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Malam di masjid itu memang mengubah sudut pandangnya. Ia melihat sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Kehidupan Muslim Amerika yang damai, penuh kesederhanaan, dan jauh dari citra yang selama ini sering muncul di berita negatif. Tapi apakah orang-orang akan percaya bahwa ia benar-benar berubah? Trump bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela. Gedung-gedung tinggi New York menjulang di depannya, dan di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala seiring matahari yang mulai tenggelam.
Mungkin ini hanya permulaan, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia harus membuktikan sesuatu bukan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Malam itu angin musim semi bertiup lembut di Manhattan, membawa aroma khas kota yang tak pernah tidur. Donald Trump duduk di ruang keluarga penthouse-nya di Trump Tower, menatap pemandangan kota yang berpendar oleh lampu-lampu gedung pencakar langit. Pikiran-pikirannya berkecamuk sejak kunjungan ke masjid dan reaksi publik yang mengikutinya. Namun, malam ini ia akan menghadapi sesuatu yang lebih personal, keluarganya sendiri. Ivanka adalah orang pertama yang membuka pembicaraan. Ia duduk dengan anggun di seberang ayahnya, menyesap teh hijau dari cangkir porselen. Matanya menatap Trump dengan penuh selidik, namun juga ada kehangatan di sana. "Ayah," katanya lembut, "aku ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya." Donald melirik putrinya, lalu menghela napas panjang. "Maksudmu apa?" Ivanka menatapnya dengan serius. "Kunjungan ke masjid, pertemuan dengan Imam Muhammad. Semua ini bukan sesuatu yang biasanya kau lakukan. Aku hanya ingin tahu, apakah ini bagian dari sesuatu yang lebih besar, atau hanya sesuatu yang kau lakukan tanpa rencana?" Dari sudut ruangan, Eric dan Don Jr. duduk diam, menunggu jawaban. Sementara itu, Melania, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya berbicara. "Orang-orang membicarakanmu, Donald," katanya dengan aksen khas Eropa Timur yang masih kental. "Sebagian besar tidak percaya bahwa ini tulus. Kau tahu itu, bukan?" Trump menyandarkan tubuhnya ke sofa, menyatukan jemarinya, dan menatap mereka satu persatu. "Aku tidak punya rencana besar," katanya akhirnya. "Aku hanya ingin melihat sendiri, ingin memahami lebih jauh. Selama ini aku hanya mendengar tentang mereka dari media, dari laporan keamanan, dari pembicaraan politik. Tapi malam itu, aku melihat sendiri. Aku melihat mereka salat. Aku mendengar doa mereka. Aku merasakan ketenangan yang aneh di sana. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya-tanya, apakah selama ini aku terlalu keras terhadap mereka?" Hening. Tak ada yang langsung merespons. Donald Trump Jr. akhirnya menyandarkan tubuhnya ke belakang, lalu menghela napas panjang. "Dad, kau tahu ini bukan hanya tentangmu, kan? Keluarga ini punya citra. Nama Trump punya citra. Kau membangun merek ini selama puluhan tahun, dan sekarang, dalam semalam, kau membuat orang-orang bertanya-tanya siapa kau sebenarnya." Trump menatap putranya dengan tajam. "Apakah aku tidak berhak berubah? Apakah aku tidak berhak untuk berpikir ulang?" Eric mengangguk pelan. "Kau berhak tentu saja. Tapi kau harus tahu, perubahan seperti ini punya konsekuensi." Ivanka, yang sejak tadi mendengarkan akhirnya berkata, "Aku tidak melihat ini sebagai sesuatu yang buruk, Ayah. Aku justru melihat ini sebagai kesempatan. Jika ini tulus, jika kau benar-benar ingin memahami lebih jauh, maka lakukanlah dengan hati. Jangan hanya berhenti di sini." Trump menatap putrinya. Ada sesuatu dalam cara Ivanka berbicara yang mengingatkannya pada ibunya sendiri. Kehangatan yang lembut, tapi juga penuh ketegasan. Melania kemudian berkata, "Donald, aku sudah cukup lama bersamamu untuk tahu bahwa kau bukan orang yang mudah berubah pikiran. Tapi jika kau benar-benar merasa sesuatu dalam hatimu, maka aku pikir kau harus mengikuti itu. Hanya saja, pastikan ini bukan sekadar reaksi sesaat." Trump terdiam. Apakah ini hanya reaksi sesaat? Apakah ini hanya euforia dari pengalaman yang baru? Ataukah ini benar-benar awal dari sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya? Ia sendiri belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang ia sadari, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dan itu membuatnya ingin melangkah lebih jauh. Udara malam di Brooklyn terasa dingin. Meskipun musim semi telah tiba, Donald Trump menarik kerah jaketnya lebih rapat, menatap jalanan yang masih ramai meski waktu telah mendekati tengah malam. Kali ini ia datang sendirian, tanpa pengawalan Secret Service, tanpa wartawan yang membuntuti dan tanpa pengumuman. Ia ingin melihat sendiri kehidupan Muslim Amerika yang selama ini terasa asing baginya,
tanpa embel-embel politik atau sorotan media. Brooklyn adalah rumah bagi banyak komunitas imigran. Kawasan ini memiliki wajah Amerika yang berbeda dari gedung-gedung pencakar langit Manhattan atau kemewahan Fifth Avenue. Di sini, jalanan dipenuhi toko-toko kecil, restoran halal, serta masjid-masjid yang berdiri di antara bangunan-bangunan tua. Ia berjalan melewati blok demi blok, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Sebuah kedai kecil menarik perhatiannya. Warna biru pada papan namanya terlihat agak pudar, tapi tulisan Medina Grocery and Halal Meat masih jelas terbaca. Cahaya lampunya masih menyala terang, menandakan toko itu masih buka. Dorongan aneh membuatnya melangkah masuk. Gemerincing bel di atas pintu berbunyi saat ia memasuki toko itu. Aroma rempah-rempah yang kuat langsung menyambutnya. Campuran kayu, manis, kapulaga, dan jintan. Di balik rak-rak yang dipenuhi berbagai macam bumbu dapur, teh Timur Tengah, dan kurma, seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun tengah menyusun kaleng susu kental manis. Di rak pria, itu menoleh dan sedikit terkejut melihat pelanggan larut malam. Namun, keterkejutannya berubah menjadi kebingungan begitu ia menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Mata pria itu menyipit. Astagfirullah, apa aku sedang berhalusinasi? Trump tersenyum kecil. Tidak, kau tidak berhalusinasi. Pria itu masih menatapnya dengan tidak percaya. Donald Trump? Di toko kecilku? Apa yang membawamu ke sini? Trump mengangkat bahu. Aku ingin melihat sendiri seperti apa kehidupan Muslim Amerika. Tanpa pengawal, tanpa kamera, hanya aku. Pria itu masih terdiam, lalu akhirnya terkekeh kecil. Ia menggelengkan kepalanya, seolah tak percaya, lalu meletakkan kaleng terakhir di rak sebelum berjalan ke arah Trump. Aku Hasan, katanya sambil mengulurkan tangan. Trump menjabat tangannya. Senang bertemu denganmu, Hasan. Hasan mengangguk, lalu menunjuk ke kursi kayu di sudut toko. Kalau kau benar-benar ingin melihat dan mendengar sendiri, duduklah. Aku akan membuatkan teh. Trump menurut. Ia duduk, memperhatikan Hasan, yang mulai menyiapkan teh dengan cekatan. Ia menggunakan teko tembaga kecil, menuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah berisi daun teh dan beberapa lembar daun mint. Setelah beberapa menit, Hasan menyajikan secangkir teh panas di hadapan Trump dan duduk di kursi di seberangnya. Aku sudah tinggal di Amerika lebih dari 30 tahun, kata Hasan, mengaduk tehnya pelan. Aku datang dari Mesir pada tahun 1990-an. Awalnya hanya ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Sekarang, aku punya istri, anak-anak, bahkan cucu. Brooklyn sudah menjadi rumahku. Trump menyeruput tehnya. Rasanya sedikit pahit, tapi segar. Bagaimana kau melihat Amerika sekarang? Tanyanya. Hasan tersenyum tipis. Amerika adalah negeri yang luar biasa, tapi juga penuh tantangan. Aku datang ke sini dengan harapan besar. Aku bekerja keras, membuka toko ini dari nol. Tapi aku juga mengalami masa-masa sulit. Setelah peristiwa 9/11, hidup menjadi lebih berat bagi kami yang Muslim. Tiba-tiba, kami dipandang dengan curiga seolah-olah kami semua adalah teroris. Padahal, kami hanya ingin hidup damai seperti orang lain. Trump mendengarkan dengan saksama. Ia ingat bagaimana sikapnya sendiri dulu terhadap Muslim. Ia ingat kebijakan larangan perjalanan yang ia buat saat menjadi presiden, yang berdampak pada begitu banyak keluarga Muslim. Saat itu, ia pikir itu keputusan yang benar untuk keamanan nasional. Tapi sekarang, mendengar langsung cerita seseorang yang terdampak, ia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Kau tahu, lanjut Hasan, menatap Trump dengan tajam, banyak orang di komunitas kami yang tidak pernah memaafkanmu karena kebijakan-kebijakanmu dulu. Tapi aku bukan tipe orang yang suka menyimpan dendam. Aku percaya setiap orang bisa berubah. Trump terdiam. Kata-kata Hasan terasa menohok tapi juga jujur. Apa menurutmu aku bisa berubah? Tanyanya akhirnya. Hasan tersenyum kecil. Itu bukan pertanyaan untukku. Itu pertanyaan untuk hatimu sendiri. Hening sejenak. Suara lalu lintas dari luar terdengar samar,
bercampur dengan suara dentingan rak-rak logam yang bergoyang saat angin masuk dari pintu yang sedikit terbuka. Trump menatap Hasan dengan penuh pertimbangan. Ia tidak pernah berpikir akan berada dalam situasi seperti ini, duduk di sebuah toko kecil di Brooklyn, berbicara dengan seorang pria Muslim yang melihatnya bukan sebagai seorang mantan presiden, tetapi sebagai seorang manusia yang masih mencari jawaban. Mungkin malam ini ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, sesuatu yang lebih dari sekadar politik atau citra, sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, cahaya lampu-lampu jalan di Manhattan berpendar lembut di atas trotoar yang mulai dipenuhi pejalan kaki. Suasana Ramadan terasa kental di kawasan yang dihuni banyak komunitas Muslim. Trump berdiri di depan sebuah pusat komunitas Islam yang sederhana. Bangunannya bercat krem dengan pintu kayu besar yang terbuka lebar. Undangan untuk menghadiri buka puasa bersama datang dari Imam Muhammad, pria yang pernah berbincang dengannya beberapa minggu lalu. Awalnya, Trump ragu untuk menerima. Ia sadar kehadirannya akan menimbulkan spekulasi. Namun, ada dorongan dalam dirinya untuk kembali melihat, merasakan, dan memahami lebih jauh. Saat ia melangkah masuk, kehangatan ruangan segera menyambutnya. Karpet lembut membentang di seluruh lantai, bau harum makanan yang sedang dipersiapkan di dapur belakang menyeruak ke udara. Orang-orang berbincang dengan suara pelan, menunggu waktu berbuka puasa. Imam Muhammad datang menyambutnya dengan senyum ramah. "Mr. Trump, saya senang Anda bisa datang." Trump membalas senyum itu, kali ini tanpa rasa canggung seperti sebelumnya. "Terima kasih telah mengundang saya. Saya ingin merasakan sendiri suasana Ramadan dari dekat." Mereka berjalan ke sebuah meja panjang, di mana beberapa orang sudah duduk menunggu azan maghrib. Ada pria tua dengan jenggot putih yang sedang membaca Al-Quran, sekelompok anak muda berbicara pelan, dan seorang ibu yang sibuk menenangkan bayinya. Trump duduk di antara mereka, menatap piring-piring berisi kurma, roti pita, dan sup hangat yang sudah disiapkan. Ia memperhatikan bagaimana mereka semua tampak tenang, meski seharian menahan lapar dan dahaga. "Ramadan bukan sekadar menahan lapar," ujar Imam Muhammad, seolah memahami apa yang ada di benaknya. "Ini adalah waktu untuk refleksi, untuk membersihkan hati dan memperkuat hubungan dengan Tuhan." Trump mengangguk pelan. Ia tak bisa mengingat kapan terakhir kali ia benar-benar merenung tentang hidupnya. Sejak dulu, ia selalu bergerak cepat, mengambil keputusan, membangun kerajaan bisnisnya, berpolitik. Semuanya dilakukan dengan insting dan strategi. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ia merasa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Azan berkumandang. Suara merdu itu memenuhi ruangan, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Semua orang segera mengambil kurma, termasuk Trump. Ia memasukkan kurma ke dalam mulutnya, merasakan manisnya yang pekat, lalu menyeruput air putih yang dingin. "Manis, bukan?" tanya pria tua di sebelahnya. Trump mengangguk. "Ya, ini pertama kalinya saya berbuka dengan kurma." Pria tua itu tertawa kecil. Kurma adalah sunnah. Nabi Muhammad berbuka dengan kurma dan air. Sederhana, tapi cukup. Mereka lalu mulai makan. Sup hangat mengalir di tenggorokan Trump, menghangatkan perutnya. Percakapan mulai mengalir di antara mereka. Mereka bercerita tentang pekerjaan, keluarga, bahkan tentang bagaimana rasanya berpuasa di musim panas dan musim dingin. Trump mendengarkan dengan saksama. Dulu, ia hanya mengenal komunitas Muslim dari laporan berita, dari diskusi keamanan nasional, atau dari perbincangan politik. Tapi malam ini, ia melihat mereka sebagai manusia, orang-orang biasa, dengan cerita hidupnya sendiri. "Mr. Trump," seorang pemuda yang duduk di seberangnya tiba-tiba berbicara. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" Trump menatapnya. "Tentu." Pemuda itu terlihat ragu sejenak lalu berkata, "Apa yang membuat Anda mau datang ke sini malam ini?" "Maksud saya ini bukan sesuatu yang biasa Anda lakukan." Ruangan mendadak sedikit lebih hening. Semua orang tampak menunggu jawabannya. Trump menarik napas dalam. Ia bisa saja memberikan jawaban politis atau sesuatu yang terdengar diplomatis.
Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak ingin berpura-pura. Saya ingin melihat sendiri, katanya akhirnya. Selama bertahun-tahun, saya memiliki pandangan tertentu tentang Muslim, tentang Islam. Pandangan itu terbentuk dari pengalaman politik, dari informasi yang saya dapatkan. Tapi beberapa minggu terakhir, saya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak saya ketahui. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang di sekeliling meja. Malam ini, saya duduk bersama kalian, berbuka puasa bersama. Dan saya merasa berbeda. Saya merasa diterima, meskipun saya tahu banyak di antara kalian yang mungkin tidak setuju dengan saya. Seorang pria di ujung meja tersenyum. Islam mengajarkan untuk menyambut siapa saja, selama niatnya tulus. Trump menatap pria itu, lalu mengangguk. Makan malam berlanjut dengan suasana yang lebih ringan. Mereka berbincang tentang banyak hal, tentang bisnis, olahraga, bahkan tentang cuaca. Trump sesekali melontarkan candaan, membuat beberapa orang tertawa. Setelah selesai makan, beberapa orang bersiap untuk salat Isya dan tarawih. Trump memperhatikan mereka yang mengambil wudhu dengan tertib, berdiri sejajar dalam saf, lalu mulai salat dengan khusyuk. Ia duduk di belakang, memperhatikan gerakan mereka. Sujud yang begitu rendah, doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Ia tidak memahami kata-kata yang diucapkan, tapi ia bisa merasakan ketenangan yang menyelimuti ruangan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Donald Trump bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya ia cari. Jawabannya belum jelas. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pagi itu, Trump duduk di ruang kerjanya di Mar-a-Lago, di hadapan meja kayu besar yang biasa digunakan untuk merencanakan pertemuan bisnis dan membuat keputusan-keputusan penting. Namun kali ini suasananya berbeda. Ada ketegangan di udara. Sesuatu yang lebih pribadi, yang telah lama ia pendam, kini siap untuk diungkapkan kepada dunia. Keputusan yang harus diambilnya hari ini lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Bukan tentang bisnis, bukan tentang politik, tapi tentang dirinya, tentang pandangannya terhadap dunia, tentang bagaimana ia melihat orang-orang yang sebelumnya seringkali hanya dipandang dari sudut pandang yang sempit. Beberapa minggu terakhir, perjalanan batinnya mulai terasa semakin dalam. Setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap momen yang ia alami mulai mengubah cara pandangnya tentang Islam, tentang komunitas Muslim, dan tentang Amerika yang begitu beragam. Perubahan itu tidak datang dengan cepat, melainkan mengendap perlahan-lahan, memberi ruang bagi pemikiran baru yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Hari ini, Trump akan berbicara langsung kepada publik. Ia sudah mengatur wawancara eksklusif dengan salah satu jurnalis ternama, Michael Ross, yang dikenal dengan gaya wawancaranya yang tajam dan langsung. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik kata-kata politik atau manipulasi media. Ini adalah kesempatan bagi Trump untuk berbicara dari hati ke hati, mengakui kesalahannya, dan mengungkapkan pemikiran barunya yang telah terbentuk dalam beberapa waktu terakhir. Di luar, udara Florida yang hangat mulai berembus pelan. Suara ombak yang menerjang pantai terasa jauh, seolah ikut meresapi ketegangan yang ada di dalam ruangan. Trump menatap jendela, berpikir sejenak. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Berbicara terbuka tentang perubahan besar dalam dirinya berarti membuka diri untuk kritik yang keras. Tapi entah kenapa, kali ini ia merasa siap. Tepat pada pukul 3 sore, pintu ruang kerjanya terbuka dan Michael Ross memasuki ruangan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut beruban yang sudah mulai menipis, membawa suasana serius dalam setiap gerakannya. Ia memberi salam singkat sebelum duduk di kursi yang sudah disediakan. Kamera di sudut ruangan sudah siap untuk merekam. Mr. Trump, Michael memulai, membuka percakapan dengan pertanyaan standar. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya rasa banyak orang yang ingin tahu apa yang membawa Anda untuk berbicara hari ini. Trump menatap Michael dengan serius, lalu menarik napas panjang. Terima kasih juga sudah datang, Michael.
Ini bukan hal yang mudah bagi saya. Saya sudah berbicara banyak tentang banyak hal sepanjang hidup saya, tentang politik, bisnis, dan Amerika. Tapi hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lebih pribadi. Michael mengangguk, memberi sinyal agar Trump melanjutkan. Selama bertahun-tahun pandangan saya terhadap Islam dan komunitas Muslim di Amerika sangat dipengaruhi oleh banyak hal, berita, opini politik, bahkan kebijakan yang saya buat sendiri. Trump melanjutkan, suaranya terdengar lebih dalam dan penuh pengertian. Saya mengakui, pandangan itu mungkin terlalu sempit dan tidak mencerminkan gambaran yang lebih besar. Mata Michael terbuka lebar. Ini bukanlah pernyataan yang ia duga akan datang dari Trump. Semua orang tahu bagaimana sikap Trump terhadap Muslim dan kebijakan-kebijakan kontroversial yang ia ambil selama masa kepresidenannya. Trump melanjutkan, beberapa minggu terakhir saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang Muslim yang berbeda. Saya berbicara dengan mereka, mendengarkan cerita mereka, dan merasakan kehidupan mereka. Saya mengunjungi masjid, menghadiri buka puasa, dan yang paling penting saya menyadari bahwa saya telah membuat kesalahan besar dalam melihat mereka. Michael menatapnya, menunggu untuk mendengar lebih banyak. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya tidak lagi melihat musuh atau orang asing. Saya melihat manusia. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, mencintai keluarga mereka, dan berusaha membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Mereka adalah bagian dari Amerika, dan saya tidak bisa terus menutup mata terhadap kenyataan itu. Trump berhenti sejenak, seolah menyaring kata-kata berikutnya. Saya merasa sangat menyesal, karena dulu saya membuat kebijakan yang menyakiti banyak orang. Kebijakan larangan perjalanan yang saya buat tidak hanya merusak kehidupan ribuan keluarga, tetapi juga menggambarkan Islam dengan cara yang sangat tidak adil. Saya tidak bisa terus berpura-pura bahwa saya tidak tahu efek dari keputusan-keputusan itu. Michael, yang selama ini dikenal dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya, kali ini terlihat terdiam. Ia menatap Trump, seakan mencari tanda-tanda apakah pernyataan ini hanya sekadar pencitraan atau sesuatu yang benar-benar tulus. Trump melanjutkan, saya tahu bahwa banyak orang akan meragukan motivasi saya. Banyak yang akan menganggap ini sebagai pencitraan, tapi saya tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang saya. Saya berbicara hari ini karena saya merasa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya ingin memberi pengertian tidak hanya kepada Muslim di Amerika, tetapi juga kepada seluruh negara, bahwa saya menyadari kesalahan saya, dan saya berkomitmen untuk memperbaikinya. Michael akhirnya membuka mulutnya. Apakah Anda merasa ini adalah langkah yang bisa memperbaiki hubungan Anda dengan komunitas Muslim? Atau ini hanya pengakuan tanpa tindakan nyata? Trump menatapnya dengan serius. Tindakan nyata akan datang. Ini bukan hanya tentang kata-kata. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saya berencana untuk bekerja lebih dekat dengan organisasi-organisasi Muslim di Amerika untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan memperbaiki kesalahpahaman yang telah terjadi. Saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lakukan selanjutnya mencerminkan perubahan ini. Wawancara berlanjut, tetapi kata-kata Trump sudah cukup menggema. Dunia akan mendengar ini, tidak hanya para pendukungnya yang akan mencatat, tetapi juga mereka yang pernah merasakan ketidakadilan akibat kebijakan-kebijakan kerasnya selama masa jabatan presiden. Begitu wawancara itu selesai, Trump duduk terdiam di kursinya. Ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah besar ini hanya awal dari perjalanan panjang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia benar-benar melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Cara yang lebih penuh kasih dan pengertian. Keputusan besar yang diambilnya hari ini bukan hanya soal politik atau pencitraan. Ini adalah tentang perjalanan pribadinya untuk menjadi lebih manusiawi, lebih memahami, dan lebih terbuka terhadap mereka yang dulu ia anggap asing. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Amerika yang ia cintai. Sudah hampir setahun sejak wawancara eksklusif Trump dengan Michael Ross itu.
Sejak saat itu, kehidupan mantan Presiden Amerika Serikat ini tak pernah sama lagi. Dunia terus bergerak, dan meskipun peran Trump dalam politik AS mungkin sudah berakhir, perjalanan batin yang ia alami meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada sekadar catatan sejarah. Hari itu, Trump duduk di sebuah meja besar di kantor pribadinya di Mar-a-Lago, dikelilingi oleh tumpukan surat, laporan bisnis, dan permintaan wawancara dari berbagai media. Semua itu seakan tidak berarti apa-apa baginya saat ini. Hanya ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Warisan apa yang akan ia tinggalkan setelah perjalanan panjang ini? Ia menatap layar di hadapannya, membuka artikel-artikel terbaru tentang dirinya. Beberapa tajam dan mengkritik, beberapa menyatakan perubahan sikapnya sebagai sebuah pencapaian luar biasa. Namun di antara semuanya, satu hal yang membuatnya tertegun, bagaimana dia sendiri memandang perjalanan ini. Apakah perubahannya cukup signifikan untuk diingat oleh generasi yang akan datang? Perubahan besar dalam dirinya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan angka atau hasil kebijakan. Ini adalah perjalanan batin yang melibatkan kepercayaan, keterbukaan, dan pada akhirnya pengampunan diri. Seperti sebuah benih yang ditanam di tanah keras, perubahan itu memerlukan waktu dan perawatan untuk berkembang, namun setelah benih itu tumbuh, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Trump teringat kembali pada malam pertama yang mengubah segalanya, ketika ia tanpa sengaja melihat ratusan warga Muslim di New York City melaksanakan tarawih. Momen itu begitu membekas dalam dirinya. Itu adalah titik balik yang membawanya untuk mulai mempertanyakan pandangannya yang selama ini terbentuk oleh media dan retorika politik. Ketika ia berjalan di antara mereka, mendengar doa-doa yang lirih dan menyaksikan ketenangan dalam setiap gerakan ibadah mereka, sesuatu di dalam dirinya tergerak. Ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia telah melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar konflik atau ketakutan yang selama ini mendominasi pikirannya. Kunjungannya ke masjid, percakapan dengan Imam Muhammad, dan pengalaman pribadi berbuka puasa bersama orang-orang yang dulunya ia pandang dengan rasa curiga, semuanya berkontribusi pada pembentukan pandangannya yang lebih terbuka. Ia mulai memahami bahwa Islam, seperti agama-agama lainnya, adalah tentang kedamaian, pengampunan, dan kasih sayang. Namun perubahan besar ini tidak datang tanpa tantangan. Media dengan cepat menangkap pernyataan-pernyataannya dan mencurahkan perhatian kepada perubahan sikapnya. Beberapa menganggapnya sebagai langkah besar menuju perdamaian dan pemahaman antaragama, sementara yang lain menuduhnya berpura-pura untuk meraih simpati. Kritik tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk para pendukung setianya yang merasa terkhianati oleh perubahan pandangannya. Meskipun begitu, Trump tetap melanjutkan perjalanannya. Ia tahu bahwa perubahan sejati tidak pernah mudah dan jarang datang tanpa reaksi keras dari mereka yang merasa terancam. Tetapi ia juga tahu bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar. Perubahan dalam pandangannya adalah langkah pertama, dan meskipun tidak semua orang bisa menerima atau memahami, ia merasa bahwa ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan seseorang seperti dirinya bisa belajar, berubah, dan berkembang. Keluarganya, yang semula merasa skeptis terhadap perubahannya, akhirnya mulai melihat sisi lain dari dirinya. Anak-anaknya, terutama Ivanka, berbicara dengan bangga tentang bagaimana ayah mereka tidak hanya berubah dalam cara pandang, tetapi juga dalam cara ia berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Meskipun mereka tahu bahwa ayah mereka adalah seorang pebisnis dan politisi yang keras, mereka juga tahu bahwa perubahan ini datang dari tempat yang tulus. Kini, ketika ia memandang ke masa depan, Trump merasa lebih tenang. Ia tidak tahu apakah dunia akan mengingatnya dengan cara yang lebih baik atau buruk. Tetapi yang pasti, ia telah memberi contoh bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak berakhir hanya dengan perubahan pribadinya. Ini adalah bagian dari warisan yang ia tinggalkan. Bukan tentang kebijakan atau prestasi politik, tetapi tentang bagaimana seseorang dapat menemukan kemanusiaan dalam dirinya yang lebih dalam dan lebih inklusif. Trump duduk di kursinya,
Merenung sejenak sebelum akhirnya ia berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke laut. Matahari sudah mulai terbenam di cakrawala, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari perairan Florida. Di balik pemandangan indah itu, Trump tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada kekuasaan atau harta. Perubahan dan kedamaian dalam menerima kemanusiaan orang lain. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dunia akan terus berubah dan begitu juga dirinya. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini telah memberinya pandangan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih manusiawi terhadap dunia yang lebih besar dari dirinya sendiri. Warisan yang akan ia tinggalkan bukanlah tentang seberapa banyak yang telah ia capai dalam politik atau bisnis. Ini adalah warisan tentang perubahan yang lebih dalam, yang datang dari hati, tentang bagaimana seseorang yang telah melakukan kesalahan bisa berdiri kembali dan memperbaiki apa yang salah. Tentang bagaimana, bahkan dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan perpecahan, ada ruang untuk kasih sayang, pemahaman, dan pengampunan. Itulah warisan yang akan Trump tinggalkan. Dan mungkin itu adalah warisan yang paling berharga dari semuanya.